Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di dunia ini dan menjalankan segala aktivitas kita. Salah satunya adalah belajar atau menuntut ilmu. Nah, hari ini adalah hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sesuai dengan jadwal pembelajarannya kali Ananda. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS bersama dengan Bunda Asya. Jadi Ananda semua silahkan dipersiapkan segala peralatan untuk belajarnya, buku cetak, buku tulis, buku tugas, serta alat menulisnya. Nah, setelah itu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar semuanya dimudahkan Allah, agar semuanya diridhoi Allah dan memberikan manfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda semua, kita sudah sama-sama membaca doa. Sekarang semuanya semoga sudah siap. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Pembelajaran IPS kita, silahkan dibuka bukunya. Silahkan dibuka bukunya pada halaman pertama, yaitu keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Nah, itu adalah bab 1. Kita akan mempelajari tentang konektivitas antar ruang dan antar waktu untuk hari ini. Oke. Silahkan diperhatikan bukunya, silahkan juga diperhatikan sembari memperhatikan slide yang Bunda putar. Oke, Bunda akan menjelaskannya satu persatu, yaitu yang pertama adalah pengertian ruang. Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di bukunya sama dengan di slide-nya Bunda, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, termasuk juga tempat manusia dan makhluk lain hidup. Mereka melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, seperti memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi ruang itu, Bunda ulangi lagi, jadi ruang itu wadah yang meliputi ruang darat. Ada ruang darat di mana permukaan bumi. Ruang laut itu di perairan. Ruang udara ada di ruang angkasa. Ruang udara tentu Ananda semua sudah tahu yang mana itu ruang udara. Nah, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi termasuk semua yang ada di dalam bumi ini. Di samping itu, ruang juga mencakup tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, semua kegiatan yang dilakukan makhluk lain yang hidup di bumi ini, untuk memelihara kelangsungan hidupnya agar mereka tetap bertahan hidup. Jadi ada kebutuhan yang harus mereka penuhi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep ruang. Jadi ruang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ruang absolut. Yang kedua ada ruang
ada ruang relatif, absolut, dan ruang relasional. Seperti yang ada di bukunya Ananda semua, di situ dikatakan atau dituliskan bahwa ruang absolut atau lokasi absolut itu didefinisikan sebagai lokasi pada garis lintang dan garis bujur. Jadi dia menurut garis astronomis. Nah, garis absolut itu dia keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah letaknya karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Jadi dia berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Nah, Ananda semua tahu yang mana garis lintang dan garis bujur kan? Jadi kalau belum tahu Bunda kasih tahu ya, bahwa garis lintang itu adalah garis khayal yang bentuknya horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang bentuknya vertikal. Jadi garis lintang itu dia membahas tentang perbedaan garis astronomis yang menyebabkan perbedaan iklim. Sedangkan garis bujur itu dia menyinggung tentang perbedaan waktu. Nah, selanjutnya ada yang namanya ruang relatif. Nah, ruang relatif seperti yang ada di buku tak, ruang relatif dapat menunjukkan tingkat keterjangkauan dalam konteks hubungan antar ruang. Jadi tingkat keterjangkauannya. Oh iya, Bunda lupa kasih contoh dulu ini ruang absolut. Nah, ruang absolut itu contohnya misalkan Indonesia, dikatakan bahwa Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sampai 95 derajat bujur timur sampai bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu menurut garis astronomis. Jadi itu contoh dari ruang absolut di mana Indonesia dikatakan berada pada lintang utara 11 lintang utara 11 derajat dan lintang selatannya itu 95 derajat. Nah, selanjutnya untuk ruang relatif tadi kan dikatakan bahwa ruang relatif itu menjelaskan bagaimana tingkat keterjangkauan dalam konteks hubungan antar ruang. Jadi contohnya misalkan Pangkep ke Makassar, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kita bisa sampai dari Pangkep, kita berangkat dari Pangkep sampai ke Makassar, dia membutuhkan waktu berapa lama dan prosesnya bagaimana, kesananya, kejangkauannya, bagaimana kita bisa menjangkau Makassar dari Pangkep. Nah, itu ruang relatif. Contohnya juga ruang relatif atau letak relatif, misalkan Indonesia itu berada di antara benua Asia dan Australia. Nah, itu relatif karena kita bisa meninjau dari tempat yang lain. Nah, itu contohnya juga tadi jarak antara Makassar dan Pangkep. Contoh yang lain misalkan jarak antara Pangkep ke Baru misalkan. Nah, itu semua kan mempunyai jarak, mempunyai waktu keterjangkauan. Jadi ruang relatif itu dia berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjangkau lokasi tersebut atau wilayah tersebut. Nah, sedangkan ruang relasional, relasi itu hubungan relasional. Jadi berkaitan dengan kegiatan manusia di dunia. Jadi kegiatan manusia di dunia, semua kegiatan yang ada di dunia, kegiatan interaksi kita dengan orang lain, interaksi antara kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok. Contohnya itu atau pengertian lainnya itu ruang rasional
ruang rasional konsepnya berkaitan kan tadi berkaitan dengan kegiatan kita di dunia. Nah, contohnya itu masyarakat, interaksi masyarakat sekarang membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kerja. Nah, itu contohnya bahwa masyarakat sekarang membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kerja. Jadi beda kegiatan yang kita lakukan di tempat tinggal dan beda juga kegiatan yang dilakukan di tempat kerja. Jadi, namun sekarang kondisi atau keadaan tidak memungkinkan untuk kita menyamakan atau kita melakukan tempat kerja atau kegiatan kerja kita di rumah seperti yang terjadi sekarang. Karena adanya COVID, kita harus melakukan kegiatan sekolah kita di rumah. Nah, itu contoh dari ruang rasional. Jadi, segala aktivitas atau kegiatan manusia yang ada di dunia, misalkan segala aktivitas, segala bidang, misalkan bersosialisasi dengan orang lain, bekerja, menuntut ilmu, itu semua adalah kegiatan manusia. Jadi, intinya adalah kegiatan manusia di dunia. Nah, selanjutnya Ananda silakan buka halaman selanjutnya. Di situ dijelaskan tentang distribusi ruang. Distribusi ruang atau spatial distribution. Dijelaskan bahwa distribusi ruang adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Di situ juga sudah ada contohnya. Contohnya itu di mana kita bisa menemukan hutan tropis. Nah, untuk mengetahui itu semua kan ada di petanya. Ada di peta bagaimana penyebaran hujan tropis, terus bagaimana distribusi curah hujan, itu semua sudah dikelompokkan. Nah, pada hari tertentu. Distribusi ruang. Jadi distribusi itu ruang. Distribusi itu artinya kan pembagian, distribusi, penyebaran. Nah, yang kedua, distribusi setiap elemen fisik, biotik. Oke, distribusi setiap elemen fisik, biotik atau manusia dapat menempati bumi. Fenomena dapat diidentifikasi secara fisik, diukur, dan ditunjukkan dengan peta. Nah, ini fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Itu seperti yang Bunda tadi bilang bahwa ada peta yang menjelaskan tentang distribusi curah hujan, pemukiman, dan vegetasi. Nah, itu semua ada peta yang menjelaskan pendistribusiannya. Nah, selanjutnya konektivitas antar ruang dan antar waktu di bagian pola ruang atau spatial pattern. Maaf kalau Bunda salah menyebutkan ya. Dijelaskan di situ, pola ruang adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Di bukunya itu juga sudah dibagi menjadi 3. Ada 3 pola ruang dasar, yaitu pola titik, pola linear, dan pola area. Nah, ini semua bisa kita dapatkan di peta atau di atlas. Nah, di situ pembagian ruang dasar ada pola titik. Nah, pola titik biasa kita lihat itu di peta atau di atlas itu, ada titik-titik yang menggambarkan atau mendeskripsikan bahwa titik tersebut merupakan kota-kota kecil yang mengitari kota-kota besar. Ada titik kecil, biasanya ada titik kecil, ada titik besar. Nah, semua itu ada di keterangan pada peta atau atlas ya. Jadi, titik-titik yang ada di atlas atau peta itu mengandung makna. Nah, yang kedua, ada pola linear. Pola linear yaitu representasi linear yang biasanya digunakan untuk
menunjukkan pola jalan atau sungai. Nah, biasa kita kalau lihat atlas, biasa ada pola linear. Kalau pola linear itu dia menjelaskan, menggambarkan tentang atau mendeskripsikan tentang jalan, pola jalan atau sungai. Bisa juga rel kereta api sama jalan raya linear. Nah, yang selanjutnya pola area menunjukkan luasan daerah tertentu. Nah, ini arsiran atau warna. Ini kan seperti yang ada di slide, berbeda-beda warnanya toh. Di situ dia menunjukkan tentang populasi, suhu di wilayah tertentu atau daerah yang terkena wabah penyakit atau peristiwa sejarah. Jadi itu, nah ini beda warnanya, ini merah jambu. Itu semua ini hijau. Nah, itu semua ada maknanya. Arsiran atau warnanya itu entah itu menunjukkan populasi atau suhu di wilayah tertentu. Jadi tergantung dari jenis peta apa yang Ananda lihat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep waktu. Konsep waktu. Oke, silakan diperhatikan buku tak halaman 2. Selain ruang, tadi sudah dijelaskan tentang ruang. Nah, ada juga konsep waktu. Menurut para ahli geografi, menganggap bahwa waktu itu sebagai bagian penting dari kenyataan. Waktu dirasakan oleh manusia, dirasakan cepat atau lambatnya. Terus pengukuran waktu itu biasa kita temukan dideskripsikan atau diidentifikasikan dengan detik, menit, jam, dan hari, tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan mencari tahu apa itu peristiwa siang dan malam. Jadi peristiwa pergantian siang dan malam. Silahkan diperhatikan bukunya, nak. Jadi ada yang namanya peristiwa siang dan malam. Jadi tidak seterusnya siang, tidak seterusnya malam. Nah, peristiwa siang dan malam disebabkan oleh rotasi atau perputaran bumi terhadap sumbunya. Jadi adanya perputaran bumi terhadap sumbunya. Perputaran bumi terhadap sumbunya berlangsung selama 24 jam. Nah, jadi 24 jam berlangsung itu sudah ada pembagian antara siang dan malam. Perputarannya berlangsung dari barat ke timur. Jadi berputarnya itu mulai dari barat ke timur. Pada saat berotasi, matahari tidak menyinari semua bagian bumi. Jadi pada saat rotasi itu matahari tidak menyinari semua bagian bumi. Jadi tidak terang terus. Hanya sebagian matahari menyinari bumi. Jadi ada yang gelap, ada yang terang. Nah, pada saat bagian bumi yang terang itu dia mengalami siang, bagian bumi yang gelap mengalami malam. Nah, keadaan ini disebabkan oleh peredaran semu harian matahari yang rata-rata 12 jam atau 1 hari matahari. Nah, yang kedua, perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Tentu Anda semua sudah tahu kan kalau ada perbedaan waktu di bumi ini. Ada perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia sendiri ada perbedaan waktunya dengan wilayah lain. Nah, selanjutnya ada fase bulan. Fase bulan sendiri di sini ada pembagiannya 3, ada fase bulan baru, ada fase kuartil pertama, fase bulan purnama. Nah, fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Ya, jadi ini rata-rata perhitungan bulan ada 29 hari. Bulan sendiri itu dibagi, ada lagi dibilang bulan sinodis, berbeda dengan waktu bulan sideris. Jadi ada sinodis dan ada sideris. Oke, selanjutnya fase bulan. Nah, ini fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari kan tadi. Yang selanjutnya perbedaan musim. Nah, ini juga perbedaan musim. Tentu Anda semua sudah tahu pergantian musim. Ada musim kemarau, musim hujan.
Nah, di bukunya sudah dijelaskan juga pada tabel bahwa pada tanggal 21 Maret, bulan Maret sampai Juni itu pada belahan bumi utara mengalami musim semi. Kalau belahan bumi bagian selatan dia musim gugur. Nah, kalau bulan Juni sampai September, belahan bumi utara mengalami musim panas. Sedangkan belahan bumi selatan dia mengalami musim dingin. Begitu seterusnya, pada bulan September sampai Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada bulan Desember sampai Maret, belahan bumi utara musim dingin, belahan bumi selatan musim panas. Jadi itu pergantian musim terkait dengan revolusi bumi pada orbitnya melalui siklus 365 hari 1 tahun, 6 jam 9 menit dan 10 detik. Jadi revolusi bumi dikatakan juga bahwa dijelaskan bahwa revolusi bumi itu peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi selama itu terjadi yang namanya pergantian musim. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Jadi konektivitas itu dikatakan juga dengan hubungan. Jadi kita tadi sudah membahas tentang ruang dan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungannya. Hubungan antara ruang dan waktu. Di halaman 4, nah, di situ nomor 1, interaksi sosial dan pemenuhan kebutuhan. Nah, interaksi sosial itu penting terjadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kenapa dikatakan makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan manusia lain demi keberlangsungan hidup kita. Nah, perhatikan bukunya, Nak. Di situ dijelaskan bagian A bahwa ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi ruang tadi sudah dijelaskan, bumi dan seisinya, ada darat, laut, air, toh. Nah, itu menjadi wadah, menjadi ruang kita untuk berinteraksi dengan orang lain, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Nah, ruang menjadi tempat kita untuk berinteraksi, manusia dengan makhluk lain. Oke? Yang bagian B, untuk memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan sumber daya alam. Nah, manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita memerlukan hewan untuk memenuhi kebutuhan makan kita, sayur, tumbuhan, itu semua sumber daya alam yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya kita. Nah, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan daerah pesisir kebutuhannya berbeda-beda dengan daerah pegunungan. Nah, kebutuhannya berbeda. Ada yang kalau daerah pesisir kan mereka ekonominya perairan, atau mereka pekerjaannya rata-rata nelayan. Jadi kebutuhan untuk pekerjaannya itu dia memerlukan alat untuk menangkap ikan. Nah, alat untuk menangkap ikan. Kalau di pegunungan kan banyak persawahan, mereka membutuhkan apa? Membutuhkan air, membutuhkan alat untuk mengolah sawahnya. Mereka membutuhkan alat untuk supaya mereka bisa panen hasil sawahnya. Begitupun dengan di pesisir, mereka membutuhkan alat-alat yang berbeda. Tentunya berbeda dengan petani, berbeda dengan orang pegunungan. Nah, terus sumber daya alam juga, sumber daya alam yang mereka hasilkan. Kalau di pesisir mereka menghasilkan ikan, udang, teri, berbagai jenis ikan.
Nah, kalau di pegunungan banyak persawahan, mereka menghasilkan banyak perkebunan, mereka menghasilkan sayuran, mereka menghasilkan padi, tumbuhan, buah-buahan. Nah, jadi nantinya mereka itu menjalin menjalin konektivitas antar wilayah karena perbedaan sumber daya. Mereka memiliki perbedaan sumber daya. Jadi itu yang akan menghasilkan interaksi antar mereka, interaksi antar manusia ataupun interaksi antar wilayah. Nah, yang bagian C, konektivitas antar ruang dan interaksi sosial terjadi ketika masyarakat antar daerah saling menukar benda-benda yang dibutuhkan. Nah, ini misalkan kebutuhannya daerah pegunungan itu ada di daerah pesisir. Kebutuhan daerah pesisir bisa didapatkan di kota. Nah, mereka bisa saling menukar. Kalau zaman dahulu itu mereka interaksi ekonominya itu dengan cara barter, dengan cara barter. Nah, oke. Okay. Sampai di sini semoga Anda semua mengerti ya penjelasannya Bunda. Kalau misalkan tidak mengerti Kina, silahkan pertanyakan, silahkan dijapri Bunda sayang ya. Yang selanjutnya, nah, 3 konsep terjadinya interaksi wilayah. Menurut Edward L. Ullman, ahli geografi dari Amerika Serikat, menyebutkan 3 konsep untuk menjelaskan terjadinya interaksi antar wilayah. Nah, interaksi antar wilayah, tadi Bunda sudah katakan bahwa interaksi itu hubungan. Kalau antar wilayah berarti antar wilayah, misalkan Pangkajene dengan Tondong, Pangkep dengan Baru, pokoknya hubungan antar wilayah lain lah, interaksi mereka, interaksi orang-orangnya, individu di dalamnya. Nah, yang bagian A, kesempatan antara dijelaskan bahwa, tunggu dulu ya Bunda, minum dulu. Nah, udah haus. Oke, kesempatan antara transportasi yang membaik antara dua tempat. Misalnya akibat perbaikan dari jalan tanah menjadi jalan beraspal dapat menimbulkan peningkatan interaksi antara kedua tempat itu. Nah, misalkan Pangkajene ke mana ya? Ke Baloci. Pangkajene ke Baloci, orang-orang yang ada di Pangkajene membutuhkan sumber daya alam yang ada di Baloci, tetapi karena jalanannya masih eh, belum bagus dan jauh, membutuhkan biaya yang besar, dan ternyata yang dibutuhkan itu ternyata ada wilayah yang memproduksinya juga, menghasilkannya juga. Misalnya mau ki beli gula merah, misalkan mau ki gula merah toh di Baloci, tapi jauh ki, terus jalanannya juga ndak bagus. Ternyata ada yang dekat, ternyata ada juga di Misten dekat menjual gula merah. Nah, terpaksa, bukan terpaksa, tapi kita akan memilih memilih tempat yang dapat kita jangkau lebih dekat, membutuhkan ongkos juga yang lebih murah. Nah, kita akan memilih itu. Nah, kalau misalkan Baloci ternyata jalanannya diperbaiki mi, bagus mi. Nah, baru ternyata gulahnya Baloci lebih berkualitas ki, dan jalanannya juga bagus mi. Nah, kita juga akan mempertimbangkan itu semua untuk tetap membeli gula merah atau sumber daya alam yang ada di Baloci. Pokoknya semuanya, intinya semua kita akan mempertimbangkan itu, bahwa kalau misalkan jalanannya atau memudahkan jangkauannya kita lebih mudah, itu pasti akan meningkatkan interaksi kedua tempat itu. Jadi kalau kalau lebih mudah ki lagi jangkau ki, pasti itu akan meningkat interaksinya, begitu. Jadi tidak mungkin ki itu mau pergi jauh-jauh jalanannya, baru ternyata ada tempat lain yang lebih mudah kita jangkau, toh pasti kita akan memilih yang memudahkan kita.
Nah, yang kedua saling melengkapi. Kalau saling melengkapi di sini jelaskan dua wilayah dikatakan saling melengkapi jika suatu wilayah memiliki hal yang dibutuhkan wilayah lain dan sebaliknya. Nah, jadi ada interaksi jual beli misalkan. Nah, seperti ini tadi yang Bunda katakan, kalau misalkan orang yang orang yang di apa? Orang yang di pesisir toh ikan Cina hasilkan. Terus mau makan sayur kodong, mau makan buah. Nah, tidak ada di situ di dekat lingkungan sekitar rumahnya. Pasti pasti mereka saling itu interaksi supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Ke anu ke apa, ke daerah pegunungan atau yang ada perkebunannya, desa ke kota juga, itu mereka saling melengkapi. Intinya mereka saling melengkapi supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Jadi itu ya. Kalau tidak jelas penjelasannya Bunda, silahkan dipertanyakan lagi, Nak. Terus kemudahan transfer. Kemudahan transfer merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan dalam mengirimkan barang. Biaya yang besar dalam pengiriman barang akan mengurangi terjadi interaksi antar wilayah. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan antara, tapi ini kemudahan transfer, biaya yang harus dikeluarkan. Misalkan itu mau beli bakso atau apakah minuman, terus ternyata pengirimannya atau ongkirnya lebih jauh. Ada beberapa tempat yang menjual, ada yang di mana ya, ada yang di Misten dengan ada yang di Lak Bakang, sama-sama menjual bakso bakar misalkan toh. Terus ternyata lebih lebih murah lebih dekat juga yang di Misten daripada yang di Lak Bakang, walaupun yang di Lak Bakang memang apa itu kualitasnya mungkin berbeda, tapi di Misten pengiriman barangnya, ongkos kirimnya juga lebih lebih itu lebih lebih rendah daripada Lak Bakang. Nah, itu semua akan dipertimbangkan untuk kita melakukan interaksi sosial, interaksi ekonomi. Nah, jadi kemudahan transfer, biaya. Kalau kemudahan transfer, kata kuncinya adalah biaya yang besar dalam pengiriman barang. Jadi kalau misalkan terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan demi mendapatkan barang itu, demi pengirimannya, itu akan mengurangi terjadinya interaksi. Terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan. Oke, Bunda rasa cukup penjelasannya Bunda. Kalau misalkan tidak ada yang tidak jelas, sayang, silahkan dipertanyakan ke Bunda ya. Tapi semoga Anda semua diberi kemudahan memahami apa yang dikatakan Bunda, memahami penjelasannya Bunda. Bunda mohon maaf sayangnya kalau penjelasannya tidak jelas dan terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang penjelasannya atau terlalu cepat Bunda caranya menjelaskan. Oke. Nah, setelah penjelasan pasti ada tugas. Tugas yang pertama, tuliskan 5 pengertian ruang menurut para ahli. Nah, tugas yang kedua, tuliskan masing-masing satu contoh. Satu contoh ruang absolut. Satu contoh ruang relatif, yang mana itu? Satu contoh tentang ruang relasional ya. Yang pertanyaan ketiga, tuliskan masing-masing satu contoh ruang pada lingkup bidang ekonomi ruang. Misalkan ruang yang ekonomi apa? Misalkan bank, apalagi koperasi, banyak gitu. Pokoknya yang tentang ekonomi. Nah, yang ketiga sejarah. Apa kalau sejarah? Ruang yang menyangkut sejarah, misalkan museum dan lain-lain. Yang geografi tadi banyak dijelaskan sama Bunda toh, ruang geografi. Nah, sosiologi, ruang untuk berinteraksi, misalkan ya di sekolah. Di sekolah kan ada interaksi, di rumah sakit. Nah, itu bidang sosiologi, bidang interaksi, sosialisasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, Anda semua insya Allah pasti bisa. Kalau tidak mengerti pertanyakan sama Bunda, sayang tugasnya. Yang keempat, tuliskan masing-masing satu contoh terjadinya interaksi antar wilayah, kesempatan antara.
Contohnya saling melengkapi, contohnya masing-masing satu ya, kemudian transfer contohnya. Oke, Bunda rasa itu cukup. Semangat Ananda soleh soleha. Jadi tugasnya ini untuk Ananda putra dan putri. Tugasnya diapakan ya? Tugasnya ditulis tangan di buku tugasnya. Terus setelah itu kalau sudah selesai difotokan ke Bunda, dikirim ke Bunda, di Japri ya, jangan dikirim di grup sayang. Oke, Bunda rasa cukup. Syukron jazakumullahu khair. Ananda soleh soleha. Semoga kebaikannya Ananda kepada Bunda, kebaikannya Bunda kepada Ananda itu bernilai ibadah dan digantikan dengan kebaikan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron Ananda soleh soleha. Semoga Anandaku semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf sayang ya. Kalau kekurangan itu Bunda dari diri Bunda sendiri. Kalau kelebihan itu insya Allah semuanya dari Allah. Oke, Bunda tutup perjumpaan kita atau pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.